Pertama kali di dalam sejarah, suku bunga acuan Amerika sudah jadi semakin mendekati suku bunga acuan Indonesia. Selisihnya hanya 0,25%. Otoritas di Indonesia kelihatan bergeming, bertahan dengan suku bunga sekarang ini, bahkan berniat menurunkan lebih cepat dari The Fed. Para ekonom melihat inflasi Indonesia yang lebih rendah dari Amerika yang membuat sejarah ini terjadi. Tapi apakah benar demikian? Berikut ini analisis dari Adrian Panggabean, ekonom senior, praktisi keuangan dan investasi. Saya sejak bergerak domain ya, dari akademisi menjadi praktisi ya. Saya orang yang sudah mulai jarang untuk mempercayai indikator makro. Saya ekonom ya, dan saya dulu bekerja di lembaga besar dunia itu sebagai macroeconomist, ekonom makro ya. Tapi saya melihat kita jangan terlampau percaya sebetulnya dan terlampau mengamini angka makro, dan jangan menjadikan angka makro itu sebagai reference point. Karena angka makro itu bisa misleading. Kita harus tetap fokus kepada dinamika mikro, ya, karena mikro itu menggambarkan apa yang sebetulnya terjadi di lapangan. Makanya saya orang yang sangat senang belajar makro dari perspektif mikro. Dulu ya, 40 tahun atau 50 tahun yang lalu, mulai ada approach yang namanya microeconomics to macroeconomics. Jadi, pendekatan makro itu bukan dilihat dari variabel makro atau dari perspektif makro saja, national income accounting, tapi makroekonomi itu dilihat dari dinamika mikro yang kemudian di-build bottom up. Ya. Hasilnya memberikan perspektif yang seringkali berbeda. Jadi, contohnya misalnya, situasi sekarang ini. Saya dulu di perbankan itu melihat bahwa swap rate ya, antara USD dengan IDR itu rata-rata sekitar 4%, 400 basis point. Pernah 350 basis point, tapi ya pernah juga 550 basis point. Let's give and take about 4.5% lah swap rate. Tapi sudah 6 bulan ini, swap rate kita tuh sangat rendah, mencapai 0,8%, 0,9, 1%. Yang mana ini adalah swap rate yang paling rendah yang saya pernah lihat selama saya bekerja sebagai ekonom ya. Saya kan bertanya, swap rate itu kan menggambarkan value currency kita relatif terhadap anchor currency-nya. Jadi kalau swap rate itu 1% atau 0,8%, itu artinya value dari rupiah itu hampir sama dengan value dari US dollar. Kalau saya tanya kepada kawan-kawan di market ya, mereka selalu bilang bahwa, oh bisa saja Bang Adrian, karena interest rate differentials-nya antara Fed funds rate dengan 7 days reverse repo rate itu sudah semakin menyempit. Saya selalu menjawab, ini kan penjelasan yang sifatnya aritmetik, karena memang rumusnya itu seperti itu. Dan ada alasan kenapa rumusnya dibentuk seperti itu. Jadi ini sebetulnya rumusnya secara filosofis itu dibentuk berdasarkan perbedaan antara nature sebuah currency dengan nature currency lainnya. Nature currency US itu kan adalah capital exporters. Dia punya banyak modal for many reasons. Karena dia adalah safe haven currency, dia bisa mencetak mata uang, dan kita akan ikut dia, begitu kan? Sementara Indonesia itu kan adalah currency atau mata uang yang berasal dari negara capital deficit country. Kita defisit di
fiskal, kita defisit di balance of payment. Sekarang misalnya ada yang bilang, loh kan Amerika dengan Indonesia sama-sama defisit country. Karena Amerika Serikat twin deficit, Indonesia juga twin deficit. Oh iya, sekarang kita masuk kepada perbedaan keduanya. Persepsi risiko Amerika terhadap Indonesia beda. Dan itu terlihat dari perbedaan di ratingnya. Amerika Serikat AAA, walaupun sekarang baru turun ke AA kan oleh Fitch. Tapi Indonesia tidak beranjak dari triple B, walaupun dijanjikan naik ke E, tapi nggak naik-naik kan. Dan kita tetap berada di situ. Artinya, perbedaan rating itu sendiri sudah menggambarkan long-term risk perception ya. Dan yang ketiga, kita juga jangan lupa bahwa Amerika Serikat itu kan adalah reserve currency. Kita bukan reserve currency, far from it. Dilihat dari tiga nature ini saja, kalau misalnya swap rate itu menjadi 0,8, kan kita harus bertanya, dari 4,5 menjadi 0,8 atau 1%. Kalau lihat kita hanya tren saja secara aritmetik, mungkin nggak swap rate itu bisa jadi 0%? Wah, kalau penjelasannya pakai rumus aritmetik itu ya bisa. Tapi kan kita harus bertanya di balik rumus itu, secara filsafat, apakah kita sebetulnya mengamini bahwa nilai rupiah sudah sama dengan nilai dolar gitu kan? Kalau misalnya nilai rupiah sama dengan nilai dolar, ya artinya semua orang Indonesia tidak perlu lagi dong simpan uang di luar negeri. Masukin saja ke Indonesia dan tidak usah khawatir. Karena nilai rupiah sudah sama dengan nilai dolar. Tapi kan kalau kita tanya pertanyaan itu ke semua orang, mereka kan bilang, oh ya beda Pak, antara rupiah dengan dolar, beda. Lah kalau misalnya beda, kenapa bisa 0? Gitu kan? Artinya, mungkin dong kita berekspektasi bahwa at some point, mungkin dia sudah berhenti. Setelah itu dia balik arah lagi. Yang artinya, at some point nih, market balik badan nih. Nah, ini kan adalah analisa pada short end dari money market curve ya. Sekarang kalau kita tarik ini analisa ke yield curve ya. Di long end misalnya, sekarang perbedaan antara US Treasury 10 years dengan Indo GB 10 years hanya 210 basis point. Dalam sejarah yang saya lihat sampai dengan 2020, 2022, itu spread terendah itu adalah 310, 315, 300, sekitar around that figure lah, 3,1%. Sekarang 210. Apakah kita melihat bahwa bond instrumen Indonesia itu sama menariknya dengan bond instrumen US, given all the risks? Teman-teman tidak ada yang berani dan tidak ada yang bisa jawab. Kembali lagi jawabannya kepada, ya karena interest rate differential antara US sama Indonesia sudah mengecil. Ini jawaban yang kembali lagi kepada masalah aritmetik ini. Ini jawaban aritmetik ini. Ya, saya tahu jawaban aritmetik seperti itu. Tapi kan pertanyaannya, apa iya instrumen Indonesia ini sama nilainya dengan instrumen Amerika Serikat? Kan jawabannya tidak. Iya. Nah, kemudian ada yang menjawab, ini semua terjadi asing masuk dan membeli. Karena ekspektasi bahwa rupiah akan menguat. Oh, saya paham. Saya paham sekali. Karena investor di bond market itu melihatnya bukan hanya yield, tetapi total return, yang adalah gabungan dari 3 hal. 1, kupon. 2, yield. Perbedaan yield lah, itu artinya kan price movement ya. Jadi kupon, price gain. Yang ketiga itu adalah currency gain. Jadi kalau mereka beli pada level, let's say lah 16.000, dan kemudian mereka expect rupiah akan ke 14.000, dari perbedaan antara 14.000 ke 16.000 kan adalah currency gain. Jadi ditambahkanlah tiga-tiganya. Jadi ekspektasi bahwa rupiah akan menguat, ditambah dengan price gain dan kuponnya, maka orang berlomba-lomba ingin masuk. Tapi kita harus hati-hati. Aritmetik ini menggambarkan
bahwa kita sudah mulai masuk ke dalam teritori expectation game atau permainan ekspektasi. Dan by definition, permainan ekspektasi itu menggambarkan kita sudah masuk dalam teritori bubble. Semua bubble itu adalah expectation game. Semuanya. Historically speaking, selama ratusan tahun, it's an expectation game. Atau kalau kita tidak mau disebut sebagai teritori bubble, yaitu kita sudah masuk dalam teritori greed and fear. Rakus. Bahwa market itu akan terus naik, orang ikut masuk. Sehingga pada akhirnya ternyata sudah exhausted semuanya, market balik badan. Menurut saya ini adalah teritori yang sudah mulai berbahaya. Kalau teritorinya sudah masuk kepada expectation game, yang adalah teritori bubble atau greed and fear, kita sebetulnya sudah harus sangat waspada. Karena ekspektasi bisa berbalik arah anytime. Ibaratnya kita sudah melihat bahwa Black Swan sudah mulai ngumpul. Tapi kan orang sering nanya, kapan Black Swan-nya lewat? Ya kita nggak tahu. Tanya aja sama Black Swan-nya kan. Market ini kan seperti ini. Kayak ayam gitu ya. Ayam has their own mind loh. Black Swan juga have their own mind. Jadi ya kita jangan nanya kapan si Black Swan akan lewat. Kita nggak tahu. Dia yang tahu kan gitu. Tapi bahwa Black Swan itu sudah mulai kumpul, ya kita harus hati-hati. Kalau kita kemudian lengah, tiba-tiba dia lewat, detik di mana kita sedang melengos ke kiri atau ke kanan, habislah kita kan sebetulnya. Jadi ini yang sebetulnya market players tuh, pemain di pasar itu aware ya, sangat aware. Kita jangan hanya terpaku kepada rumus. Bentuk korelasi yang selama ini kita pakai, aritmetik, rumus aritmetik itu yang kita pakai, itu kan rumus aritmetik dalam situasi normal. Kita jangan pernah lupa, 30 tahun lalu ada beberapa lingkungan eksternal global yang terjadi. Kita harus ingat tahun 1995, 1993, 1992, Soviet Union runtuh. Lalu kemudian Cold War itu berakhir, dan dengan berakhirnya Cold War atau Perang Dingin, temperatur geopolitik itu turun. Dan pada saat yang bersamaan, dunia berubah di bawah kita. Dari multipolarity menjadi unipolarity. Karena dulu ada Soviet Union, ada non-aligned movement, ada US bloc. Tapi dengan runtuhnya Soviet Union, berubah menjadi unipolarity. Pada saat yang bersamaan, ada dua hal agenda yang terjadi. Agenda pertama itu adalah globalisasi, yang dimulai dengan dibentuknya WTO tahun 1995. Yang kemudian, globalisasi itu kemudian, yang sebetulnya adalah konsep lama ya, di rebranding, di reinventing, lalu kemudian di repackage. Globalisasi ini kan sebetulnya adalah bagian dari containment policy barat ya. Tatanan baru ya, new order ya. Dan pada saat yang bersamaan terjadi perubahan di dalam permainan baru yang namanya poverty reduction. Tahun 1999, for the first time, poverty reduction strategy paper (PRSP) itu diadopsi oleh Bretton Woods dan semua sister organization. Di situ sebetulnya kita pertama kali itu mendengar terminologi three dimension of investment, risk, return, and impact. Impact-nya itu adalah poverty reduction. Ya, sekarang itu di spin lagi, impact-nya itu namanya ESG. Karena sudah ganti agenda nih sekarang, bukan poverty reduction tapi climate change kan gitu kan, jadi ESG. Tapi sebetulnya impact ya sama. Nah, kita jangan lupa dengan agenda narasi global seperti ini, semua tatanan finansial dunia tuh diatur ulang gitu ya. Lah,
yang kemudian berakhir kepada berbagai macam korelasi-korelasi. Antara lain yang tadi saya sampaikan terkait dengan perhitungan risiko currency ya segala macam. Tapi sekarang kan berubah ya. Sekarang dengan perang di Ukraine ini, pergeseran ke arah multipolarity itu sedang terjadi dan akan terjadi. Berapa cepatnya, walahu alam. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, tapi itu tidak bisa dihentikan lagi. Event yang terakhir misalnya di Niger, di mana terjadi military kudeta, itu menarik. Karena mereka menghentikan ekspor uranium ke Perancis, ke European Union, dan ke Amerika. Perancis itu mengkonsumsi listriknya mungkin 30-50% dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan selama ini, hampir setengah dari uranium mereka itu datangnya dari Niger. Nah, kalau misalnya mereka stop uranium, kan artinya kan harga listrik mungkin di Perancis akan naik ya. Eropa mungkin seperlimanya atau sepertiganya impor uranium di Eropa, European Union ya, itu datangnya dari Niger. Karena ada 4 negara penghasil uranium yang menguasai mungkin 50-60% dari suplai uranium dunia. Niger mungkin kalah besar dibanding Kazakhstan ya. Tapi ada Rusia, ada Uzbekistan ya. Jadi 4-empatnya ini kan sekarang sudah masuk dalam sfer yang berbeda dari Barat ya. Sehingga ini akan mempengaruhi dinamika energi ya. Apalagi sekarang kita sudah tahu bahwa suplai energi murah yang dinikmati Eropa sehingga akhirnya mereka bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi setinggi itu datangnya justru dari Rusia yang sekarang mereka musuhi. Jadi dinamika energi seperti ini akan menciptakan posisi inflasi yang berbeda. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah mungkin misalnya dengan inflasi yang akan tetap bertengger di atas, Amerika Serikat atau European Union akan berubah dengan mudahnya dari QT menjadi QE. Mereka dari QE, kemudian jadi QT, dengan pergerakan geopolitik seperti ini akan mudah lagi nggak mereka balik ke QE? Probability-nya sih ada, tapi ya mungkin tidak sebesar seperti dulu, karena dulu kan sebagai unipolar world mereka bisa saja ngapa-ngapain kan. Tapi sekarang kan orang juga tidak begitu percaya ya sama apa yang disampaikan oleh media barat ya tentang kondisi apa yang terjadi. Karena media barat juga sekarang ternyata sudah banyak terkooptasi oleh kepentingan politik barat itu sendiri. Jadi orang sekarang sudah skeptis dengan membaca berita-berita dari barat, bahkan berita ekonomi dan berita finansial. Nah, ini menyebabkan orang tuh menghitung ulang dan memikirkan ulang semua korelasi-korelasi yang ada. Kalau itu terjadi, maka akan sulit memperkirakan bahwa things will come back to the better, just like that ya. Kita sekarang nggak pernah tahu energy market seperti apa arahnya. Hanya 3 bulan lalu kita berpikir bahwa Saudi Arabia akan mempertahankan outputnya 11 juta barrel per hari. 1-2 hari yang lalu saya membaca bahwa Saudi Arabia akan menurunkan ke arah 9 juta barrel. Rusia sudah menurunkan dari 11 juta atau 12 juta menjadi ke arah 9 juta, 10 juta. Dengan pergerakan geopolitik seperti ini, ya kemungkinan ada naik. Karena mereka tidak senang, dok, harga energi berada pada level ini ya. Karena mereka beranggapan bahwa harga energi mestinya, Brent misalnya, harganya mestinya di atas 80. Rusia tidak senang dong, harga Uralnya itu di bawah 60. Sekarang, walaupun sudah ada price cap ya, yang diimpose sama G7, Ural Oil itu sekarang sudah di atas 60 US dollar per barrel. Padahal Ural Oil ini itu hanya salah satu dari beberapa produksi minyaknya Rusia. Tingkat inflasi Indonesia yang akan lebih rendah dari Barat berarti bahwa mata uang Indonesia sudah sama nilainya dengan dolar atau euro. Dengan improvement in current account balance kita,
Misalnya current account balance kita biasanya minus 2% dari GDP, minus 2,3% dari GDP. Seandainya pun current account balance kita improve menjadi minus 0,5% jadi GDP. Dan inflasi kita tuh lebih rendah. Apakah ini menjustifikasi bahwa nilai rupiah itu sama berharganya dengan nilai dolar? Karena jangan lupa, kita bukan reserve currency. Jangan lupa, kita capital importer, bukan capital supplier. Jadi, kita jangan pernah lupa sama fakta dasarnya. Jangan terbuai oleh angka-angka makro ya. At the fundamental level, tidak ada orang yang percaya di Indonesia ini. Even myself, bahwa nilai rupiah itu sama nilainya, valuable-nya dengan nilai dolar. Atau rupiah sama nilainya dengan euro. Kalau sama nilainya, ya kenapa kita tidak 1 rupiah equals 1 euro? Kenapa 1 euro tetap 16.000 rupiah atau 1 dolar 15.000? Mestinya kan 1:1. Kalau betul ya, tapi kan faktanya tidak begitu. Apakah kalau kita improve current account balance kita menjadi minus 0,5% selama 5 tahun ke depan, inflasi kita tetap lebih rendah dari Amerika, apakah rupiah akan bisa kembali dari 15.000 menjadi 2.000 rupiah? Seperti zaman Orde Baru? Ya kan nggak juga. I mean, that's the hard reality, kan? Jadi, kalau kita pakai analogi seperti itu, apakah kita percaya bahwa Indo-GB 10 years itu angkanya harusnya 6,2 atau bahkan 5,75 atau 6%. Sementara US Treasury 10 years nilainya 5,75 atau 4,5 gitu. Jadi spread-nya itu kecil sekali. Kalau saya ditanya atau investor lain ditanya, are you in the long term would prefer to buy US Treasury 10 years? Let's say long term tuh 5 years ya, atau 10 years. Or would you buy Indonesian bond with the same tenor, with the same yield? Ya, gampang dong jawabnya ya. Kalau 5 tahun ya beli US Treasury aja. Kalau dia memberikan 5% di sini 5%, mendingan dolar dong.